Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan aku Novita Kusuma. Kali ini aku akan menjelaskan tentang akuntansi sewa. Pertama-tama kita akan mengetahui apa itu pengertiannya dan juga keunggulan sewa. Sewa adalah perjanjian antar pemilik sewa dan penyewa, di mana penyewa ini diberikan hak khusus kepada pemilik sewa untuk menggunakan aset yang dimilikinya dalam periode waktu yang telah disepakati. Nah, keunggulan dari sewa ini yaitu pertama, pendanaannya 100%, kedua, tingkat bunga tetap, ketiga, perlindungan terhadap keusangan, keempat, fleksibel, kelima, bunga lebih rendah, keenam, keuntungan pajaknya, yang ketujuh yaitu pembiayaan off balance sheet. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang akuntansi sewa pada lease, yaitu tentang sewa pembiayaan. Pertama kita akan membahas tentang pengakuan awal dan pengukuran. Pengakuan awal, aset dan liabilitas. Jadi pada sewa pembiayaan leasure atau penyewa ini mengakui aset dan liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai terendah antar nilai aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembiayaan atau pembayaran sewa minimum. Nah, nilai aset dan liabilitas tersebut diakui pada nilai yang sama kecuali jika terdapat uang muka atas sewa, maka liabilitas tersebut diakui setelah dikurangi uang muka. Nah, sebagai contoh seperti ini. Jika nilai wajar aset adalah 100 juta dan nilai kini pembayaran sewa minimum adalah 97 juta, maka jurnal yang dicatat oleh lease atau penyewa itu di masa awal sewa yaitu aset pembiayaan pada liabilitas sewa pembiayaan sebesar 97 juta. Namun, jika nilai wajar asetnya pertama 97 juta sudah dibayarkan oleh penyewa, maka dan penyewa sudah membayar uang muka sebesar 10 juta, maka akunnya yaitu aset sewa pembiayaan pada uang muka sewa dan liabilitas sewa pembiayaan, yang dimana aset pembiayaan itu sebesar 97 juta, uang muka sewa itu liabilitas sewa itu liabilitas sewa pembiayaan yaitu sebesar 87 juta. Materi selanjutnya yaitu adalah penyajian dan pengungkapan yang terdapat pada laporan posisi keuangan yaitu neraca. Pada sewa pembiayaan lease atau penyewa ini mengakui aset dan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan. Jika aset sewaan tersebut digunakan untuk kegiatan operasi, dapat disajikan sebagai bagian dari aset tetap, yaitu disajikan sebesar nilai perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada bagian aset tidak lancar. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Jadi pada sewa pembiayaan, penyewa ini mengakui beban penyusutannya dan beban bunga dalam laporan laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jurnal tercatat sebagai aset lainnya.
Materi selanjutnya yaitu sewa operasi, tentang pengakuan pendapatan. Sama halnya dengan lessor atau penyewa, perlakuan akuntansi untuk sewa operasi bagi lessor juga sederhana, karena lessor hanya perlu mengakui pendapatan atas pembayaran sewa yang telah diterimanya. Materi selanjutnya yaitu transaksi jual dan sewa balik. Jadi pada transaksi jual dan balik ini meliputi penjualan suatu aset dan penyewaan kembali aset yang sama. Jadi tujuannya itu dilakukannya transaksi ini oleh lessor adalah untuk pendanaan terhadap tanpa ada harus kehilangan manfaat dari aset operasionalnya ketika menjual aset. Jadi lessor mendapatkan dana sebesar nilai aset yang jumlah nilai asetnya sebesar nilai jual terhadap nilai aset tersebut, dan masih dapat memanfaatkan sisa dana tersebut atas jumlah yang belum dikeluarkan sebagai pembayaran sewa kepada lessor. Jadi pembayaran sewa dan harga jual biasanya terkait karena keduanya dinegosiasikan dalam satu paket. Dalam transaksi ini, pihak yang di awalnya menjual aset menjadi lessor atau penyewa, dan yang membeli aset menjadi lessor. Materi kita yang terakhir yaitu analisis laporan keuangan. Perlakuan akuntansi sewa pembiayaan dan sewa operasional itu memiliki dampak yang berbeda terhadap penyajian laporan keuangannya, yaitu dimana pada sewa pembiayaan, lessor atau penyewa itu mengakui aset sekaligus liabilitas sewanya, sehingga berdampak terhadap komposisi di laporan posisi keuangannya. Sedangkan pada sewa operasi, lessor atau penyewa ini tidak mengakui aset maupun liabilitas di laporan posisi keuangannya, sehingga lessor ini hanya mengakui beban atas pembayaran sewanya, dan istilah ini disebut sebagai off-balance sheet financing. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf kalau misalnya ada perkataan yang sedikit berbelit-belit atau pembahasannya kurang dimengerti. Harap maklumi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.